Presiden makin tersesat. Sutoyo Abadi. Kata pepatah kuno, ambisi selalu ada batasnya. Pada akhirnya manusia tidak akan pernah bisa menikmati buah dari ambisinya. Di akhir pemerintahannya, Jokowi mencoba membangun kekuatan politik agar selamat dari dosa-dosa politiknya selama menjabat sebagai presiden. Tapi itu tidak berjalan mulus. Auranya akan menjadi petaka. Banyak dosa dan kesalahan Jokowi selama menjadi presiden membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diliputi ketakutan dan kegelisahan. Dari rekayasa politik memperpanjang masa jabatan, menunda pilpres, mengganjal capres Anies Baswedan, hingga membangun kekuatan dinasti dengan menempatkan anak-anaknya yang masih ingusan ke tampuk kekuasaan, itu dipastikan akan menjadi amunisi serangan balik oleh rakyat kepada Jokowi. Kaisang direkayasa menjadi ketua umum PSI dan itu bisa dibaca sebagai salah satu upaya Jokowi mempersiapkan kapal skoci. Presiden butuh kapal penyelamat untuk mengamankan diri dan keluarganya. Jokowi khawatir terhadap masa depan politiknya, terutama setelah tak lagi menjabat presiden pada Oktober 2024. Ia membayangkan sekelas SBY saja, mantan presiden yang punya saham terbesar Partai Demokrat, menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menjabat sebagai presiden. Ancaman terhadap Presiden Jokowi sangat nyata, antara lain menggunakan informasi intelijen untuk politik. Kurang disadari ini akan merusak kepercayaan publik kepada dirinya dan akan memberi kesan bahwa presiden dalam kondisi terdesak atas berbagai masalah yang makin sulit dikendalikan. Penyalahgunaan data intelijen bukanlah masalah sepele. Ini dapat disebut skandal politik yang memalukan. Presiden terkesan ingin menunjukkan pada lawan-lawan politiknya bahwa dirinya masih kuat. Ia tahu betul Partai A mau kemana, arah koalisinya seperti itu apa. Menurut Jokowi, semua itu dipasok oleh lembaga intelijen. Program strategis nasional PSN terlanjur masuk ke otak masyarakat bahwa program tersebut merupakan program titipan oligarki, merampas tanah rakyat. Karena itu menimbulkan gelombang perlawanan rakyat yang terus membesar. Program ambisius IKN tidak akan selesai sampai akhir masa jabatannya. Ketika ganti presiden, sangat erat kemungkinannya akan dihentikan karena hanya akan menjadi beban hutang dan beresiko hukum. Selama ini semua beban berat ditugaskan kepada LBP yang menyandang gelar Menteri Segala Urusan. Kali ini harus berakhir karena kesehatan LBP yang menurun dan harus istirahat dari berbagai aktivitas sebagai pembantu presiden. Ketika penyangga politik andalan Jokowi berakhir, kepada siapa Jokowi berharap? Selama ini LBP bertindak sebagai bulldozer yang cekatan menyergap dan melumpuhkan siapapun yang akan melawan dan mengganggu agenda dan kepentingan tuannya. Xi Jinping dan tuan-tuan oligarki yang harus tetap nyaman dan terjaga keamanannya. Tugas Jokowi akan semakin berat, dampak ikutannya adalah depresi Jokowi makin besar menekan dirinya. Jalannya makin tersesat. Pilihannya tinggal menyerah, mundur, atau harus pergi mencari suaka sebelum keterjang amuk massa. Mereka sudah menderita, menahan emosi dan resah selama ini.